Umat yang Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Widodo, Gembala Sidang GPPS Sukodono. Kami silakan. Ya, puji Tuhan, shalom yang diberkati Tuhan. Semuanya baik-baik saja hari ini, amin. Biarlah nyanyian yang terakhir tadi itu merupakan statement kita, pernyataan kita kepada Tuhan, amin. Bahwasanya apapun yang terjadi, Dia adalah segalanya bagi kita. Ya, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Apa tadi? Ku akan menyembahmu Tuhan. Biarlah ini merupakan satu pernyataan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kita melafalkannya, menyanyikannya tanpa ada sesuatu yang yang menjamah jiwa kita, batin kita. Saudara yang kasih, ya, kita sungguh-sungguh menyatakan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau segalanya. Tak ingin ku berpaling darimu Tuhan. Ya. Kalau hari-hari ini semua kita mengalami, semua dunia mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami kesesakan. Ya, saudara yang kasih, siapapun mengalami itu. Kalau saudara ada yang mantan corona hari ini? Nggak ada ya? Berarti kita sama. Ya, saya juga mantan corona. Jadi kalau kita semua ada hari ini, itu merupakan kesempatan atau kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita untuk kita lebih lagi melihat diri kita, berkaca kepada firman Tuhan, siapa saya Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita hari ini. Ya, jangan merasa kalau yang sana kena dan dipanggil Tuhan, jangan pernah merasa kalau kita lebih baik daripada mereka. Tidak. Pada saat saya terkena itu satu RT, satu klupek, itu beberapa rumah itu ada 5 atau 6 orang yang dipanggil Tuhan. Dan setiap hari pengumuman di masjid itu innalillahi, tiap hari itu. Belum saya baca di WA itu, saya katakan ma, si B, ma, si ini. Terus setiap hari, sehari bisa 2-3 kali itu. Parah-parahnya waktu bulan Juli itu. Tapi saya masih bersyukur, saya dan anak-anak saya sampai hari ini, Tuhan tolong, ya Tuhan beri kesempatan kepada kami. Jadi satu keluarga saya, anak-anak saya kena, justru isi saya yang aman-aman saja. Puji Tuhan, yang karena untuk merawat kami, ya, puji Tuhan. Hari ini tema hari ini adalah berlomba, perlombaan iman. Ada istilah di Alkitab, ada istilah perjuangan, ya, ada istilah pertandingan. Jadi saudara kasih, saya hari ini hanya ingin menyatakan kepada kita bahwasanya kita ini sebenarnya sedang berlomba. Saya ingin menyadarkan, biar kita semua menyadari hal ini, supaya kita tidak menjalani hari-hari kita, menjalani hidup kita ini santai-santai saja, enggak. Tapi kita sedang berlomba, dan perlombaan itu firman Tuhan katakan yang diwajibkan bagi kita. Wajib. Setiap saudara dan saya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk yang namanya perlombaan iman. Jadi gak bisa santai-santai saja kita. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, dan goal kita adalah Tuhan Yesus. Goal kita adalah
mahkota kemuliaan. Goal kita adalah kerajaan surga itu. Itu goal kita. Jadi kita nggak bisa menjalani hari-hari ini dengan santai-santai saja. Nggak bisa. Mengapa? Karena kuasa jahat. Kita berlomba dengan siapa? Dengan kuasa jahat itu. Ingat, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa pemerintah di udara, roh-roh jahat itu lawan kita. Dan mereka tidak pernah berhenti. Mereka bekerja lebih keras kalau saudara dan saya santai. Makanya ada ayat mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum, mencari mangsa, mencari kesempatan. Begitu ada kesempatan, dia masuk, dia kalahkan kita, dia terjang kita, dia habisin kita. Saudara yang kasih, saya menyaksikan YouTube itu, saya mulai berpikir, saudara, ada banyak kesaksian. Minta maaf, ada orang yang begini, sekarang saya ikut Tuhan Yesus, wah bangga. Sekarang saya ikut, itu banyak. Jadi dengan caranya sekarang ini, sekalipun mungkin gereja tidak bergerak, hamba-hamba Tuhan tidak bergerak untuk memberitakan Injil, Tuhan ada banyak cara untuk memanggil setiap orang yang dikehendakinya sekarang ini. Hanya dia main ke temannya, terus dia dengar lagu rohani, kok enak lagumu ya, bertobat di situ. Saudara kasih, banyak kesaksian, banyak pokoknya saya lihat di YouTube itu. Saya berpikir begini, Tuhan, ini berarti bukan waktu santai-santai hari ini Tuhan. Ya, saudara kasih, jangan sampai terjadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian atau yang akhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai itu terjadi, saudara dan saya menggenapi itu. Kita yang lebih dulu, kita yang lebih awal percaya kepada Tuhan, saudara yang kasih, jangan sampai kita keselip dengan orang-orang yang baru, yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ingat, sadarilah bahwasanya kita adalah sedang berlomba. Kita membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 12. Ayat 1 mulai. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya bacakan baik-baik, saudara dengar baik-baik, simak baik-baik, resapi baik-baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan
putus asa. Supaya garis bawah itu, kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita nggak siap, kalau kita nggak benar-benar menyadari bahwasanya kita sedang berlomba dan kita tidak mempersiapkan diri untuk itu, pada saat ada tekanan, pada saat ada sesuatu yang kita tidak harapkan itu terjadi dalam hidup kita, ingat, tidak sedikit banyak anak Tuhan yang menjadi lemah dan putus asa. Tidak sedikit, bahkan lebih daripada itu. Setelah menjadi lemah dan setelah putus asa, tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya, tadi yang pertama kita harus menyadari bahwasanya kita sedang berlomba. Yang kedua, ada sesuatu yang merintangi kita, ada sesuatu yang menghambat kita, dan itu yang dikerjakan oleh kuasa jahat, kuasa gelap, kuasa iblis. Dia akan berupaya sedapat mungkin untuk menggagalkan tujuan iman kita. Dengan caranya, saudara yang kasih, ya, melalui pekerjaan, melalui keuangan, melalui masalah, melalui penderitaan, minta maaf, melalui orang-orang terdekat kita, dia akan berupaya untuk menggagalkan perlombaan kita, untuk menggagalkan kita supaya kita tidak masuk di dalam kerajaan surga itu. Saudara yang kasih, iblis dengan caranya yang licik, dia akan berupaya itu mengganggu perjalanan iman kita, merintangi, menghambat perlombaan iman kita. Saudara yang kasih, banyak cara. Karena musuh kita itu kuasa jahat. Kadang ada orang-orang yang dia pakai untuk membuat kita jadi marah, membuat kita tersinggung, membuat kita nggak nyaman hati. Banyak terjadi itu. Dan sekarang kalau saya perhatikan, iblis juga mulai bekerja masuk ke rumah tangga. Hati-hati rumah tangga. Saya selama 22 tahun ada banyak yang orang-orang yang dipakai iblis untuk mengganggu rumah tangga kami. Banyak sekali. Dari awal pernikahan. Siapa? Mereka orang-orang yang percaya, orang-orang yang katanya melayani Tuhan, orang-orang yang katanya menyampaikan firman Tuhan, dipakai oleh kuasa jahat untuk mengganggu kami. Tapi saya bersyukur kalau sampai hari ini kami bertahan dan kami tidak pernah menegur siapapun, nggak pernah. Hanya kami doakan. Saya doakan, sayang Tuhan, saya mengampuni mereka. Tuhan berkati mereka. Itu saja. Saudara yang kasih, suatu saat istri saya digoda, kamu kalau sama saya, kamu waktu itu gak punya HP, kamu kalau sama saya, enak kamu punya ini, ngapain kamu sama Widodo? Kawin sama orang cantik, sudah juga. Ya, bagi saya tercantik dia, saudara yang kasih. Itu ada saja orang-orang yang dipakai iblis untuk mengganggu dia. Saudara yang kasih. Ya, ingat, sadari bahwasanya kita sedang berlomba, dan ingat bahwasanya kita ada hambatan, ada rintangan. Dikatakan yang Saya baca pertama ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, adalah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa, beban persoalan masalah kehidupan kita sehari ini, ada banyak beban, masalah keuangan, masalah pekerjaan, banyak. Dan dosa ini yang menjadi penghambat, ini yang jadi perintang.
untuk kita nggak bisa dengan leluasa melakukan perlombaan itu, mengikuti perlombaan itu nggak bisa leluasa. Selama ada beban, selama kita hanya berkutat hati kita, pikiran kita hanya kepada beban itu, saudara kasih, itu akan menghambat kita, merintangi kita. Makanya tadi saya singgung, jangan sampai kita menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Dijauhkan hanya daripada kita. Ya. Jadi ada satu kalimat yang mengatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Melakukan perlombaan iman, kita menjalani perlombaan itu dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokus kita harus kepada Tuhan. Perhatian kita, ya, perhatian kita, fokus kita harus kepada Tuhan, saudara yang kasih. Lah itu yang iblis berupaya untuk mengganggu kita, untuk mengalihkan, untuk menggeser perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan dengan caranya. Supaya jangan dengan caranya iblis ciptakan penderitaan, kesesakan, persoalan dengan caranya, ya, ingin menggagalkan. Iblis berupaya istilahnya ya, menaikkan emosi kita, menaikkan daging kita, memunculkan daging kita, memunculkan manusia dunia. Itu iblis caranya berupaya sedapat mungkin. Saudara yang kasih, memunculkan membuat kita marah, membuat kita tersinggung, membuat kita tidak nyaman hati. Ya saudara yang kasih, dengan caranya. Jadi kalau hari-hari ini, kalau saudara dan saya, ya, ada banyak hal yang harus kita hadapi, ya, persoalan apa saja itu, kesesakan, ya, sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, penderitaan, ya. Jadi bersyukur. Mengapa bersyukur? Artinya perhatian iblis kepada kita. Mengapa? Iblis tahu kita sedang greget dengan Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara, aku gak ada apa-apa hari ini, gak ada persoalan, enak-enak saja, dipertanyakan itu malahan. Dipertanyakan. Kalau ada saudara yang tidak mengalami sesuatu, saudara bisa menjalani hari-hari saudara, menjalani kehidupan saudara dengan baik-baik saja, dan tidak ada pernah tantangan, gak ada tekanan, gak ada apa. Hati-hati, saya katakan. Artinya iblis, biarin saja, itu nanti hilang-hilang dewe, gitu. Biarin saja, nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau sudah mulai sungguh-sungguh, ya, saya sedang berkomitmen dengan Tuhan, saya ingin lebih lagi dengan Tuhan. Ternyata semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita punya keinginan untuk kita lebih lagi dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Di sana iblis bekerja. Dia akan berupaya menghancurkan kita, menghambat kita, menggagalkan kita. Ingat, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita harus fokus, lebih serius dengan Tuhan. Ada ayat mengatakan dalam Soleman, saya simpulkan dalam Amsal Soleman, jika kita fokus dengan Tuhan, gitu, jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan,
mati kita tertuju kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, dikatakan maka itu akan menjadi kehidupanmu dan itu akan menjadi kesembuhanmu. Semakin kita fokus sama Tuhan, semakin kita gigih dengan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Amsalnya mengatakan itu akan menjadi kesembuhanmu dan itu akan menjadi kehidupanmu. Ya, tinggal bagaimana kita, fokus kita kemana? Di kemana fokus kita? Ke Tuhan, ke pekerjaan, ke persoalan, ke beban hidup. Fokus kita kepada orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Saudara yang kasih, kemana fokus kita? Maka dikatakan tanggalkan itu semuanya, amin. Lepaskan dan tanggalkan. Kalau ada orang yang menyakitimu, lepaskan pengampunanmu kepada Tuhan dan serahkan itu kepada Tuhan. Untuk dia urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita selesai dengan Tuhan. Aku mengampuni dia Tuhan, amin. Aku mengampuni dan aku mengasihi Tuhan. Itu selesai kita, urusan dia dengan Tuhan. Ya. Yang berikutnya dikatakan, ingatlah ayat berapa itu? Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama kita memandang Tuhan, yang berikutnya kita ingat Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan. Bahwasanya bukan kita saja yang namanya mengalami tekanan itu, bukan. Tuhan pun pada masa dia di bumi ini dia mengalami yang namanya pemberontakan, penolakan, penghakiman. Dia pun mengalami banyak hal dan dia menang. Kita ingat itu, kita bukan kita saja yang mengalami, tapi Tuhan Yesus sendiri juga mengalami itu. Pada saat kita mengingat itu, ada kemampuan, ada kekuatan. Amin. Pada saat kita mengingat Tuhan yang begitu luar biasa menghadapi semua hal itu, kita ya puji Tuhan. Ada sesuatu yang memampukan kita, ada sesuatu yang menguatkan kita dalam kita menjalani perlombaan iman kita. Ya, melepaskan tadi, menanggalkan semua beban dan dosa, memandang Tuhan dan selalu ingat Tuhan. Itu caranya kita mengikuti perlombaan itu. Maka kita akan memenangkan perlombaan. Jangan sampai kita dikalahkan dengan kuasa jahat. Haleluya. Kita nyanyikan lagu yang tadi itu, yang terakhir. Lebih. Haleluya. Refnya saja. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Amin, haleluya. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Andaikan ku harus memilih,
saja kami disuruh memilih Tuhan, kami tetap memilih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan sudah membuka kami untuk kami bertanding, berlomba, berpacu dengan iman kami kepada Tuhan. Kami tanggalkan semua beban kami. Kami tinggalkan semua dosa yang merintangi, yang menghalangi mata kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, mata kami fokus kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan selalu ingat tentang kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau menikmati semua yang baik yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu buat kami. Cukuplah kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami keselamatan. Engkau telah menguduskan dan membenarkan kami Tuhan. Biarlah kami berpacu di dalamnya, sehingga kami masuk ke dalam pemberhentian Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan itu turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Kami pulang tidak lagi kami sama datang, karena Tuhan telah memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan telah menyembuhkan kami. Tuhan sedang memulihkan kami. Tuhan sedang memberkati kami. Biarlah kami tekun setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan gereja nomor 1 sampai 10.